Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Gimana kerapiannya? Sudah rapi? Sudah nyaman? Silakan diperiksa kerapiannya, lingkungan sekitarnya. Ya. Karena kita berhubungan dengan IT, nanti akan mempergunakan internet juga. Kalian boleh dipersiapkan HP-nya, ya. Boleh dipersiapkan HP-nya. Ya baik. Materi kita masih ada yang ingat materi kemarin? Rahmat, ya silakan. Materi yang kemarin Pak. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, ya. Ada yang ingat pengertian pertumbuhan ekonomi? Ya, silakan Rahmat dilanjut. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah atau meningkat dalam jangka panjang. Luar biasa, terima kasih Rahmat ya sudah memberikan gambaran pengertian tentang pertumbuhan ekonomi. Ada yang masih ingat lagi kemarin? Rina Pak, izin menjawab. Ya silakan Linda. Kata lain pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan GNP/PNB atau GDP/PDB atau pendapatan nasional, produksi nasional, output nasional atau pendapatan per kapita yang tidak disertai adanya perubahan hal lain. Betul sekali ya. Jadi kemarin kita belajar kompetensi dasar kedua atau bab 2 ya, bab 2 yaitu pertumbuhan dan pembangunan ya, dan pembangunan ekonomi. Nah, kemarin kita sudah belajar di sini ya, di pertumbuhan ekonomi ya, di pertumbuhan ekonomi, dan pengertiannya sudah sangat jelas adalah kenaikan gross domestic bruto, terus kenaikan produk nasional ya, produk nasional bruto secara terus menerus, tidak terhitung, tidak dilihat kecil atau besarnya, tetapi kenaikan itu akan terjadi dalam satu periode ke periode tertentu dalam satu tahun. Ya. Ada lagi yang masih ingat materi yang dipelajari kemarin? Pak. Fatih, silakan Fatih. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, Pak. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, ya, laju pertumbuhan ekonomi. Ada yang ingat rumusnya? Fatih, Pak. Ya, Fatih. PDB tahun sekarang dikurang PDB tahun kemarin dibagi PDB tahun kemarin dikali 100%. Iya. Jumlah produk domestik bruto tahun kemarin dikurangi jumlah produk domestik bruto tahun yang lalunya lagi ya, dibagi produk domestik bruto tahun yang lalu gitu ya. Yang tahun kemarin itu artinya tahun sekarang, tahun hitung dasar ya. Ini contohnya tahun 2020 dikurangi tahun 2019 gitu, dibagi tahun 2019 dikali 100% gitu ya. Inilah perhitungan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, kalian kan sudah diberikan contoh-contohnya kemarin, juga PR sudah dikerjakan ya. Nah, materi ini sangat keterkaitannya dengan materi yang sekarang. Materi sekarang kita akan belajar tentang pembangunan ekonomi. Ya, pembangunan ekonomi. Ketika terjadi pertumbuhan ya, ekonomi yang tumbuh dalam satu negara, maka
indikator keberhasilan ekonomi. Yang ketiga, tujuan materi kita hari ini kalian mampu menganalisis atau menganalisa penyebab ketidakberhasilannya pembangunan ekonomi atau penyebab permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Ya, ekonomi. Terbaca kan tulisannya? Terbaca ya, lama juga kita nggak nulis ya. Iya. Nah, inilah tujuan kita mempelajari pembangunan ekonomi. Ya, keterkaitannya dengan tentunya ini sangat berkaitan dengan materi yang kemarin, pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk mengasah daya nalar kalian di bidang wawasan pembangunan ekonomi, ya apalagi sesuai dengan kenyataan yang sekarang, pertumbuhan ekonomi ini berkaitan dengan pengembangan teknologi. Nah, ini Bapak akan tayangkan video, silakan kalian lakukan pengamatan, silakan kalian catat hal-hal yang perlu dikritisi. Nanti ditanyakan, nanti temannya boleh silakan menanggapi. Silakan saling menanggapi apa yang Bapak tayangkan, tentunya berkaitan dengan materi pembangunan ekonomi ya. Mohon disimak ya tayangannya ya. Nampak Pak? Nampak. Siap mengorbit tahun 2023, satelit Satria 1 dapat kucuran dana 2,1 triliun rupiah dari AIIB. Infrastruktur merupakan salah satu pendorong utama upaya pengentasan kemiskinan. Atas dasar itulah Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB akhirnya menyetujui pembiayaan sebesar $150 juta Amerika Serikat atau setara dengan 2,1 triliun rupiah untuk melaksanakan konstruksi PPP Indonesia, program pengembangan infrastruktur berbasis satelit pertama yang didanai oleh AIIB. Hal itu terungkap melalui keterangan AIIB Principal Investment Officer Asim Rana dalam diskusi virtual di Jakarta pada Kamis 12 Agustus 2021. Ia mengumumkan proyek tersebut akan meningkatkan konektivitas masyarakat Indonesia sebagai salah satu anggota AIIB agar dapat menjalin komunikasi hingga ke pelosok Nusantara. Program tersebut pun selaras dengan visi pendanaan infrastruktur untuk masa depan atau Infrastructure for Tomorrow yang akan menghubungkan orang-orang di berbagai sekolah, rumah sakit, dan pemerintah daerah di wilayah-wilayah yang masih sulit dijangkau dengan warga dunia lainnya. Rapat mengatakan keterbukaan ini akan membuka akses bagi pengetahuan, peluang perdagangan, peringatan layanan kesehatan, dan pemerintahan untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Adapun proyek ini dilaksanakan dalam bentuk kemitraan inovatif antara sektor publik dan swasta atau Public Private Partnership atau PPP yang menyatukan pemerintah Indonesia dan sektor swasta melalui dukungan AIIB. Menurutnya, dukungan dan jaminan pemerintah Indonesia terhadap PPP ini menjadi sangat penting bagi kelangsungan proyek. Dengan skala dan total biaya proyek sebesar $540 juta Amerika Serikat. Terdapat proyek satelit multifungsi PPP akan memberikan AIIB pengalaman yang kuat untuk turut terlibat dalam proyek satelit telekomunikasi lainnya di masa depan. Hal tersebut penting bagi para penerima manfaat, termasuk pemerintah dan end user, karena akan sangat rumit dan memakan biaya yang besar jika pendanaan harus sepenuhnya bergantung pada sektor swasta. Sementara AIIB Senior Investment Officer Chris Fox menyebut bahwa pendanaan proyek ini memberikan AIIB pengalaman yang kuat untuk terlibat dalam proyek satelit lainnya di masa depan. Menurutnya, proyek ini penting bagi para penerima manfaat termasuk pemerintah dan end
besar karena pada skala ini akan sangat rumit dan memakan biaya yang besar jika harus sepenuhnya bergantung pada pembiayaan sektor swasta. Untuk diketahui, pada satu ini dilakukan dalam bentuk kemitraan inovatif antara sektor publik dan swasta atau public-private partnership antara pemerintah Indonesia dengan sektor swasta. Ada nilai capital expenditure proyek ini sebesar 545 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7,68 triliun rupiah, seperti yang tertulis dalam situs resmi Kominfo. Proyek tersebut terdiri dari porsi ekuitas sebesar 114 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,61 triliun rupiah dan porsi pinjaman sebesar 431 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6,07 triliun rupiah, di mana AIIB adalah salah satu mitra pendukungnya. Pada Februari 2021 lalu, Kominfo mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang dalam proses pengadaan satelit multifungsi satelit Indonesia Raya atau Satria 1. Menurut Kominfo, proyek kerjasama dengan PT Satelit Nusantara 3 atau SNT ini dilaksanakan menggunakan teknologi High Throughput Satellite atau HTS produksi Thales Alenia Space atau TAS dari Prancis dengan roket launcher produksi SpaceX yaitu Falcon 9 5500 dari Amerika Serikat. Menteri Johnny dalam peluncuran program konektivitas digital 2021 dan merangkul sari gerakan vaksinasi nasional COVID-19 di Istana Negara Jakarta, Jumat 26 Februari 2021 lalu mengatakan satelit multifungsi Satria 1 yang dilakukan melalui skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Kota PBU telah memasuki tahap pemenuhan pembiayaan proyek. Kominfo menambahkan segala Satria 1 untuk mendukung penyediaan akses internet di 150.000 titik layanan publik. Dia berharap pada akhir tahun 2023 nanti satelit tersebut dapat ditempatkan di orbit dan berfungsi komersial untuk membantu publik. Sementara itu, Chief Executive Officer PSNT Adi Rahman Adiwoso mengatakan bahwa satelit ini memiliki dampak menghubungkan akses internet untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan kualitas hidup. Ia menjelaskan proyek ini memberikan inklusi digital bagi para siswa di sekitar 94.000 sekolah dalam pembelajaran daring, meningkatkan konektivitas bagi 3.700 tenaga kesehatan serta menghubungkan 3.900 pemerintah daerah dengan pusat di Jakarta. Ini merupakan dini yang sangat luar biasa, kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena menurut Anda menjadi pasar informasi dan bisnis besar ini sebagai orang individual, dan Anda betul negara hadir dalam mengawal proses deal ini, di mana seharusnya BUMN sebagai fasilitas negara itu dan ini lebih bersih. Jokowi optimis Indonesia jadi raja baterai hingga mobil listrik dunia. Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia yang merupakan bahan baku utama untuk baterai kendaraan listrik. Pemerintah Indonesia juga telah secara proaktif membina ekosistem dan infrastruktur industri EV, sehingga negara ini dapat memainkan peran penting dalam kompetisi EV global. Presiden Joko Widodo menyatakan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia tidak boleh berhenti hanya memiliki tambang nikel, salah satu bahan baku pembuat baterai yang banyak terdapat di dalam negeri. Dia mengatakan pengembangan juga mesti dilakukan di industri hilir seperti baterai lithium sampai produksi mobil listrik. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Jokowi saat acara peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-26 yang disiarkan melalui YouTube Selasa 10 Agustus 2021. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah sedang fokus menangani pandemi COVID-19, namun Indonesia perlu melakukan reformasi struktural untuk masa depan. Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya memanfaatkan sumber daya yang melimpah, tapi juga mesti menambah nilai kerja melalui pengembangan industri hilir. Kementerian Perindustrian atau Kemenprin pada bulan lalu juga menjelaskan Indonesia adalah negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Berdasarkan data Kemenprin pada Juli, sudah ada 5 pemasok bahan baku baterai dari dalam negeri yaitu Huayu Nickel Cobalt, QNB New Energy Material, Wedawai Nickel, Halmahera Persada Legend, dan Smelter Nikel Indonesia. Sementara itu, Indonesia juga telah punya 4 produsen baterai, yakni ABC Everbright, International Chemical Industry, Panasonic Global, dan Energizer. Pada Juli, Hyundai juga telah mengumumkan bakal mendirikan pabrik baterai lithium-ion NCMA berkapasitas maksimal 10 GWh per tahun di Karawang, Jawa Barat mulai tahun ini. Pabrik tersebut akan memproduksi masal baterai mulai tahun 2024. Pabrik itu merupakan hasil joint venture antara Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution dengan investasi 1,1 miliar rupiah. Namun, baterai di pabrik Hyundai utamanya ditujukan untuk mobil Hyundai dan Kia.
Kemenperin juga telah menetapkan peta jalan pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri. Salah satu isinya menetapkan target produksi 600.000 unit mobil listrik dan 2,45 juta unit sepeda motor listrik pada 2030. Pemerintah bakal membantu target itu dengan membeli bertahap lebih dari 531.000 unit motor dan mobil listrik sebagai kendaraan dinas hingga 2030. Pada tahun ini Kemenperin mengungkap pemerintah akan membeli 13.000 unit mobil listrik dan nyaris 40.000 motor listrik sebagai kendaraan dinas. Sejauh ini baru satu produsen otomotif yang menyatakan bakal memproduksi mobil listrik murni mulai 2022 di Indonesia, yaitu Hyundai. Selain itu, berbagai produsen juga telah berkomitmen memproduksi mobil hybrid mulai tahun depan dan mulai menanamkan investasi triliunan rupiah. Presiden menyebut arah tujuan green economy sudah sangat jelas. Pasar dunia akan mengarah pada green product, terutama yang low carbon, resource efisien, dan socially inclusive. Demikian dengan halnya digital economy, kuncinya adalah teknologi. Sebelumnya diketahui Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution mengumumkan bahwa keduanya telah menandatangani nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding atau MOU dengan pemerintah Indonesia untuk membentuk perusahaan patungan atau joint venture di Indonesia sebagai upaya dalam memproduksi sel baterai dari mobil listrik bertenaga baterai. Pada tanggal 28 Juli 2021, Sung Wan Cho, Presiden and CEO Hyundai Motors, dan Jong Hyun Kim, Presiden LG Energy Solution melakukan seremoni yang penandatanganan MOU diadakan di kantor pusat LG Energy Solution Seoul. Balai Ladalia Menteri Investasi Indonesia dan Topang Nugroho, Presiden Direktur Indonesia Petroleum Corporation atau IBC juga turut menghadiri seremonial tersebut secara virtual. Melalui MOU ini, Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution akan menginvestasikan dana senilai $1,1 miliar AS ke dalam joint venture untuk membangun pabrik sel baterai di Karawang, Indonesia. Dalam siaran pers yang diterima kontak Kamis 29 Juli 2021, Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution masing-masing akan berhak atas 50% kepemilikan saham di joint venture tersebut. Pemerintah Indonesia setuju untuk mendukung melalui berbagai insentif untuk melancarkan proses operasional yang stabil dari pabrik tersebut. Pembangunan pabrik dijadwalkan akan dimulai pada kuartal 4 2021 dan akan selesai pada semester pertama tahun 2023. Adapun produksi massal sel baterai di fasilitas baru diharapkan akan dimulai pada semester 1 2024. Kedua perusahaan ini diketahui telah mempertimbangkan berbagai faktor dalam proses pemilihan lokasi terbaik untuk pembangunan fasilitas produksi sel baterai di Karawang, Jawa Barat. Lokasi Karawang yang cukup dekat dengan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia menjadi salah satu alasannya. Selain itu, Karawang telah memiliki jaringan transportasi yang lengkap, termasuk bandar udara, pelabuhan, dan juga jalan bebas hambatan. Dengan begitu, Karawang telah berhasil menarik minat dari berbagai industri berskala besar untuk membangun fasilitas di area tersebut seperti lokomotif, elektronik, logistik, konstruksi material, dan lainnya. Pabrik sel baterai baru di Karawang akan dibangun di atas lahan seluas 330.000 meter persegi. Ketika beroperasi penuh, fasilitas ini diharapkan menghasilkan sel baterai lithium-ion NCMA dengan total 10 GWh setiap tahunnya dan mampu memenuhi kebutuhan lebih dari 150.000 unit mobil listrik. Iya, itulah tayangan untuk memperluas wawasan kita semua ya tadi ya. Tapi kenapa ngantuk? Kasih tayangan kok ngantuk ya? Ya tidak ngantuk. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan yang meriah. Nah, semangat ya. Nah, tentunya dari tayangan tadi kalian sudah ada catatan-catatan ya, catatan-catatan yang akan ditanyakan atau yang kurang dipahami ya. Silakan, ada yang mau dikritisi atau ditanyakan silakan. Pak, izin bertanya. Iya, siapa namanya? Novia. Novia ya, Novia. Silakan, bagus Novia ya. Apa itu AIB? Apa itu AIIB? Mungkin ada yang sudah browsing atau mungkin ada yang sudah tahu itu apa AIIB sebelum Bapak jawab. Pak, ada yang dijawab. Ella silakan lah. Saya sudah browsing AIB yaitu Asian Infrastructure Investment Bank atau AIB merupakan lembaga keuangan multilateral yang memiliki misi meningkatkan capaian sosial dan ekonomi di Asia. Berkantor pusat di Beijing, China, AIB memulai operasi di bulan Januari 2016 dan telah berkembang dengan memiliki 100 negara anggota
multilateral yang bergerak membiayai pembangunan infrastruktur di khususnya di negara-negara Asia. Sudah ada 100 lebih tadi kata Ella ya, negara yang bergabung di situ. Ada yang mau kritisnya lagi? Pak, Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Siapa namanya? Ibah ya? Ya, Ya, silakan Ibah. Pak, jika melihat dari video tadi, peluncuran satelit ini merupakan bentuk respon pemerintah untuk menjawab tantangan perkembangan bisnis sekarang yang serba online atau digital atau elektrik, Pak. Betul. Ya, pembangunan tadi adalah pembangunan teknologi. Contohnya adalah satelit pengembangan. Ya, ini untuk penguatan pemancar atau apa namanya? Kalau kita pakai HP itu internet sinyal gitu contohnya. Karena sekarang jaringan ya. Nah, itu karena sekarang pasarnya internet di mana-mana online gitu ya. Ada yang bisa lebih menjabarkan lagi? Dari pertanyaan apa? Dari pertanyaan siapa tadi? Ibah ya? Ya, Ibah. Elsa ingin menjawab. Elsa silakan. Kan dengan peluncuran satelit ini akan menambahkan kekuatan jaringan internet ke berbagai pelosok Indonesia. Tadi di tayangan tersebut sudah disebutkan target-target sasaran manfaat satelit ini. Ada baut, infrastruktur, ada target pendidikan, ada target kesehatan juga. Apalagi kegiatan ekonomi sekarang yang serba elektrik ini kan membutuhkan jaringan yang kuat dan luas untuk memperluas jaringan perdagangan. Betul sekali ya. Terima kasih Elsa. Ya, ini tadi sudah ditayangkan, sudah jelas target-target dari pembangunan satelit tersebut ya. Ada di sini kalau Bapak catat boleh tambahkan, ini targetnya ada 150.000 untuk pelayanan publik. Ya, 150.000 nanti ditambahkan lagi untuk kepentingan jaringan di sekolah 94.000 targetnya di seluruh Indonesia. Terus ada 3.700 lembaga kesehatan atau tenaga kesehatan. Ya, terus kepentingannya juga ada 3.900 jaringan pemerintahan nanti akan terpusat ke Jakarta. Kan itu membutuhkan jaringan yang kuat. Ya, ini satelit ini adalah bentuk pembangunan infrastruktur di bidang teknologi. Kalau di bidang bisnis ada yang bisa mencontohkan? Silakan Pak. Ya, silakan ketik. Suaranya yang keras ya. Ya Pak. Jangan tidur aja. Ya. Banyak Pak contohnya seperti zaman sekarang itu kan banyak bisnis online seperti Lazada, Tokopedia, OLX, dan ada juga yang menggunakan transportasi seperti Grab, Gojek dan lain-lainnya. Nah itu kan kegiatan bisnis yang memanfaatkan media teknologi berkaitan dengan pentingnya satelit. Betul sekali ya. Kalau tidak ada jaringan, bisnis-bisnis itu tidak akan berfungsi. Sering belajar online? Sering. Kalau anak sekarang bilangnya apa? COD-an. Nah, ya. Kita di kampung saja sudah seperti itu. Apalagi ya kemarin sudah tentu ya tahun kemarin. Lebaran lebih banyak belanja online gitu ya. Sekarang transportasi online digital ya. Terima kasih Topik ya atas penjelasannya dan kemudian contohnya begitu faktual ya. Oke, terima kasih ya. Lanjut, siapa yang mau masih bertanya? Saya Pak ingin bertanya. Ya, silakan. Nurul ya. Ya Pak. Apa kaitan atau hubungannya kesehatan dengan kegiatan ekonomi? Kesehatan dengan kegiatan ekonomi. Ya. Ada keterkaitannya nggak? Pak izin jawab Pak. Ya, ada kaitannya menurut Indra? Ada Pak. Ya. Kaitannya dengan kesehatan penting sekali bagi berjalannya roda kehidupan. Seperti pada masa pandemi sekarang ini, kan kehidupan akan berjalan lancar apabila sudah ada jaminan kesehatan. Ya, contohnya kita sekolah yang sekian lama kita belajar di rumah atau daring. Ini kan salah satu contoh kesehatan ini berpengaruh pada kehidupan. Begitu Pak menurut saya. Betul, terima kasih. Saya kasih tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih luar biasa ya. Kalau kita nggak sehat, bagaimana kita mau melakukan aktivitas? Contoh yang
vaksinasi. Sudah vaksin kan tadi sudah? Kita sudah ada vaksin. Nah, satu jaminan kita mulai diambil untuk melaksanakan PPM. Jadi ketika badan ini sehat, menuntut ilmu pun akan nyaman, gitu ya. Ekonomi akan berjalan. Masih ada yang penasaran masih dengan kayak tadi? Ya, sudah. Lanjutkan aja jawaban dari Indra, Pak. Ya. Sekarang kan sedang dijalankan vaksinasi seperti yang Bapak bilang tadi. Berarti kan ini salah satu bentuk nyata program pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Tujuannya agar kehidupan tetap berjalan seperti biasa, masyarakat dapat menjalankan kegiatan ekonominya dengan normal, agar pendapatan tetap bertahan. Iya. Ya, untuk menjalankan roda perekonomian yang normal kan kita harus sehat. Vaksinasi ini adalah salah satu program nyata daripada pemerintah dan kita diwajibkan karena kita pelaku sosial, apalagi kita berada di bawah naungan lembaga pendidikan yang setiap hari kita potensi berkumpul, ya. Ada lagi masih? Pak. Rahmat silakan. Ini Pak, tadi kan ada penayangan proyek pembuatan mobil listrik ya Pak. Betul. Nah, Ya. itu bagaimana pengaruh terhadap peningkatan ekonomi ya Pak? Pengaruh dari tadi teknologi memang sedang digalakan, sekarang berjalan pembangunan teknologi mobil listrik, ya. Karena target kita adalah ekonomi go green, ya. Kenyamanan, tanpa polusi. Tadi sudah disebutkan berapa ribu target di tahun 2004 sudah bekerja sama dengan negara Korea, Hyundai tidak menandatangani dan bernilai triliunan rupiah. Investor sudah mulai menanamkan modal. Pabriknya di Karawang tadi ya. Gitu, ya. Nah, Indra ini Rohmat kan? Iya. Ya, Rohmat ini bertanya nih, ya. Bertanya ini pengaruhnya, ya. Pengaruhnya mobil listrik ini terhadap peningkatan ekonomi. Ada yang bisa memberikan penjelasan? Lihat Pak, Lihat silakan. menurut saya berpengaruh sekali proyek mobil listrik ini dengan peningkatan ekonomi. Proyek ini kan menunjukkan adanya peningkatan dan perkembangan pembangunan ekonomi di negara kita, yang mana nanti akan berpengaruh terhadap peningkatan pada transportasi. Betul. Ini juga merupakan bentuk nyata pengembangan manfaat sumber energi listrik terhadap industri, juga pengolahan dan pemberdayaan sumber daya alam, terutama sumber daya manusianya, sebagai bukti bahwa di negara kita perkembangan ekonominya dapat diperhitungkan oleh negara-negara lain. Ini adalah salah satu jawaban, ya, dari pemerintah kita, dari negara kita, memberdayakan sumber daya yang ada, sumber daya manusia kita mampu, sumber daya kita berlimpah ruah, menunjukkan bahwa pada dunia kita bisa bersaing. Salah satunya dengan mengembangkan teknologi ini kelistrikan, dengan memanfaatkannya di bidang transportasi, ya, menciptakan produksi mobil listrik untuk transportasi, gitu ya. Sudah? Atau masih ada yang penasaran? Pak. Oh iya, silakan. Nanti. Berarti pembangunan ekonomi ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, terutama modal, dan juga hubungan kerjasama antar negara ya Pak. Betul, ya. Pembangunan ekonomi ini, betul kata tadi, dipengaruhi oleh satu sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, harus ada uang juga, harus ada biaya teknologi yang mendukung, dan hubungan internasional. Hubungan internasional itu maksudnya begini: ketika kita tidak ada sumber daya manusia di sini, kita mendatangkan dari luar, atau kita yang berangkat keluar untuk melakukan pendidikan dibiayai oleh negara. Nanti setelah dia selesai pendidikannya, karyakan di negaranya, gitu. Ya. Ya baik, Bapak rasa untuk pengamatan ini dicukupkan, ya, luar biasa pengamatannya, dan kalian menghubungkannya dengan materi pembangunan nasional, ya, luar
ya. Materi. Ini kita tutup dulu. Nah, ini materi pertumbuhan ekonomi ya. Pembangunan ekonomi ya. Nah, ini kita sini ya. Ini untuk penguatan ya. Sedikit penguatan dari Bapak. Ya, penguatan dari Bapak untuk pemahaman materi ini. Inilah tadi fungsi jaringan satelit itu. Dia akan merambah ke berbagai pelosok kepentingan, dari mulai darat, laut, dan udara, dari mulai sosial, politik, dan keamanan, ya, terutama untuk melancarkan perjalanan roda perekonomian. Ini seperti inilah petanya, ya, digambarkan ya. Nah, ini adalah pembangunan ekonomi ya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita kali ini, nah inilah pengertian pembangunan ekonomi ya. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan cara kegiatan ekonomi. Ya, kalau pertumbuhan ekonominya kalian sudah pelajari kemarin ya pengertiannya. Itulah perbedaan ini. Pengertian sekaligus perbedaan dengan pertumbuhan ekonomi ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi, tadi betul ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada modal, dan ada di sini sistem sosial atau segala macam itu bisa hubungan internasional ya. Nah, ini permasalahan. Ini kan kalian targetnya juga harus bisa menganalisis permasalahan apa saja yang menghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang, gitu ya. Kita yang termasuk negara berkembang. Satu, rendahnya tingkat kehidupan. Yang kedua, tingginya pertambahan penduduk. Terus tingginya tingkat pengangguran. Tingginya pertambahan penduduk dengan tidak siapnya pemerintah mengalokasikan peluang kerjanya ya akan mengakibatkan meningkatnya pengangguran, pasar dan informasi yang tidak sempurna ya. Inilah yang akan mempengaruhi pembangunan ekonomi di negara berkembang ya. Tentunya strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah melakukan strategi pembangunan dalam bentuk kebijakan untuk mencapai keberhasilannya ya. Ada kebijakan jangka pendek, rencana pembangunan jangka pendek, ada rencana pembangunan jangka menengah, ada juga rencana pembangunan jangka panjang. Ini Bapak tampilkan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 sampai 2025 ya. Nah, ini arah kebijakannya dan indikator keberhasilannya ya. Arah kebijakan bertujuan melanjutkan pembangunan, tentunya pembangunan yang ada harus dilanjutkan, dan kebijakan umumnya adalah untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum ya. Gitu. Yang mengarah kepada ketertiban umum. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, selanjutnya untuk memperluas juga pemahaman kalian dan memenuhi ketercapaian penilaian ya. Selain daripada tadi penilaian afektif, kedisiplinan kalian, kejujuran, daya tanggap kalian, ya, kerapihan. Nah, di sini kita akan bagikan LKPD, tugas kelompok seperti minggu kemarin. Nah, ini untuk penilaian pengetahuan teknis kerjanya kalian berkelompok dengan mengerjakan LKPD.
LKPD ya. LKPD tadi sudah Bapak bagikan di awal ya. Nanti Bapak akan bagikan lembar jawabannya gitu ya. Silakan kalian duduk berkelompok gitu ya. Silakan duduk berkelompok. Sebelah sini. Angkat kursinya ya. Bapak ini nih, keluar satu. Ayo. Jangan kelompok 3 ada Solihat, ada Bibah, ada Ella. Begitu, ada Rohmat. Gedeng. Ella di sini berarti ya. Tidak. Setelah selesai, silakan presentasikan atau bacakan di depan kelas ya. Berapa menit waktunya? 15 menit harus sudah selesai ya. Silakan. 15 menit ya. Sudah berjalan. Pak, kelompok ini mau maju duluan boleh? Iya silakan. Sudah semua selesai. Cuma 1 sama 4 mau menjawab nomor 1 sama 4. 2 nomor. Iya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tepuk tangan kelompok 1. Ya. Nah, Pak, suaranya yang keras ya, yang keras suaranya. Linda dan Kati yang mewakili. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jawaban dari diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kati. Saya Dinda Aprilia. Pertanyaan nomor 1, uraikanlah pengertian dari pembangunan ekonomi, sistem perencanaan, pembangunan nasional dan tahap-tahapannya.
Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi. Sistem perencanaan pembangunan nasional. A. Rancangan pembangunan jangka panjang nasional. B. Rancangan pembangunan jangka menengah nasional. C. Rancangan kerja pemerintah. D. Rencana pembangunan jangka panjang daerah. E. Rencana pembangunan jangka menengah daerah. Di sini untuk pertanyaan nomor 4 adalah analisa terhadap permasalahan ekonomi. Jawabannya di sini ada kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, tinggi angka pertumbuhan penduduk, rendahnya tingkat kehidupan, dan pasar dan informasi yang tidak sempurna. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapai. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional atau nyata yang dicapai masyarakat atau lebih rendah dari pada pendapat potensial pendapat yang seharusnya. Nomor 5, pertanyaannya, uraikanlah tahapan-tahapan dalam pembangunan ekonomi. Nah, jawabannya, secara umum negara memulai 3 tahapan pembangunan ekonomi sebagai berikut. 1. Tahap pertanian atau agraris. Pada tahap ini, sebagian besar penduduk bekerja dalam bidang pertanian. Nomor 2. Tahap manufaktur atau industri. Pada tahap ini, sebagai besar penduduk bekerja di bidang industri. 3. Tahap ketiga, bidang atau jasa. Pada tahap ini terjadi perpindahan tenaga kerja ke sektor jasa. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rahmat Nadila ya dari kelompok 3. Kelompok mana yang ngobrol terus selesai belum nih? Tapi cuma nomor 3 sama 2 Pak. Oh, ngobrol aja ya, silakan presentasikan. Silakan. Yang keras suaranya ya, maskernya dipakai. Oke. Silakan. Ya, maju situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan itu yang nomor 2, identifikasi indikator keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi. Jawabannya, indikator pembangunan ekonomi adalah produk domestik bruto dengan naiknya PDB suatu negara, maka harapan kesejahteraan masyarakat akan besar. Pendapatan per kapita akan menunjukkan gambaran terhadap peningkatan atau tidaknya kesejahteraan masyarakat. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Pertanyaannya adalah salah satu permasalahan ekonomi negara berkembang adalah produktivitas pengangguran. Jawabannya adanya pengangguran
baru. Dengan demikian, tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Topik dan Bro dari kelompok 2 ya. Nanti setelah ini kalian sudah presentasikan, alhamdulillah setelah ini diselesaikan semua nomornya ya. Coba itu baru kalian yang presentasikan baru 2 nomor semuanya ya. Belum ada yang 3 nomor lagi. Nah itu diselesaikan ya. Diselesaikan semuanya. Dan terima kasih sudah mengerjakan LKPD, sudah mempresentasikan dengan berani, dengan penuh percaya diri. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, sebelum Bapak menyampaikan kesimpulan tentunya dari materi ini dan menyampaikan PS, silakan kalian rapikan duduknya kembali. Ya. Terima kasih Rahmat sudah membacakan kesimpulan kita hari ini ya. Inilah kesimpulannya ya. Silahkan kalian catat atau mau dipoto silahkan ya untuk kesimpulan kita hari ini. Ya baik, sebelum Bapak menyampaikan PR, tugas nanti akan kalian kerjakan. Bapak pengen tahu nih kehadirannya ya. Sepertinya ada yang tidak masuk tadi ya? Ada 2 orang Pak. Hasri sakit. Hasri, ya. Kenapa Hasri? Sakit Pak. Sakit. Terus? Sama Nurain nih. Nur Aina. Nuraina kenapa? Izin katanya urusan keluarga. Nuraina izin. Ya, izin kemana nih Nuraina? Ada yang tahu sakitnya Hasri berapa hari? Sudah 3 hari Pak. 3 hari. Sudah ditangkap belum? Belum ya, karena minggu kemarin kita masih dalam keadaan daring ya. Ya, mungkin. Nah sekarang mumpung lagi PTM, silahkan saya konfirmasi ke wali kelas kalian untuk mengkonfirmasi keadaan Hasri yang sedang sakit ya. Kita doakan Hasri semoga lekas sembuh. Dan mudah-mudahan dihasilkan maksudnya ya yang hari ini izin. Baik, untuk PR kerjakan tugas mandiri ya, tugas mandiri di buku materi bab 2
pembangunan ekonomi ya, di buku pelajaran boleh kalian lihat di perpus, sumber bukunya di perpus. Nah itu materi bab 2 pembangunan ekonomi, tugas mandirinya yang harus kalian kerjakan itu bentuk tugasnya pengerjaan penilaian pilihan ganda ya. Nanti dikumpulkan pada saat kita tatap muka lagi minggu depan ya. Terima kasih. Bapak cukupkan sampai di sini pertemuan kita kali ini. Ya mudah-mudahan pertemuan tatap muka ini walaupun uji coba ke depan ini akan mengarah ke lebih baik ya. Akan mengarah ke yang lebih baik dan kita kembali sekolah kembali normal. Ya. Terima kasih dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, atas rasa syukur kita dengan nikmat yang ada, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita berdoa. Silakan pimpin doanya. Sebelum pulang, langkah baiknya kita berdoa. Menurut pertanyaannya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak jawab salamnya, Bapak lupa yang disampaikan materi untuk minggu depan. Silakan pelajari permasalahan ketenaga kerjaan ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Terimalah salam dari kami yang ingin bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Alhamdulillah.